Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trihartanto dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 51 Jakarta. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran PKN, yaitu pada bab keempat yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Mari kita simak materinya berikut ini. Perdamaian dunia merupakan tujuan bagi setiap negara di dunia. Salah satunya negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana tujuan perdamaian dunia itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada bab alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan yang kedua ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Mari kita masuk pada materi yang pertama dulu, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Perlu kita ketahui dulu makna dari hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional itu? Jadi, secara umum hubungan internasional itu diartikan sebagai hubungan yang bersifat global atau universal yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa hubungan internasional sangat dibutuhkan bagi setiap negara, di mana setiap bangsa ataupun negara itu sangat membutuhkan bantuan dari negara lain ataupun bangsa lain. Nah, di sini dijelaskan suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Salah satunya dengan kerjasama. Nah, kita ambil contoh bangsa Indonesia. Saat bangsa Indonesia merdeka, itu setelah diakui kedaulatannya oleh bangsa lain melalui de jure maupun de facto. Nah, jadi perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini antara lain karena dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya ini yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya atau hidup ke depannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi, negara ini sama dengan makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia dalam hubungan internasional itu sangat banyak. Nah, saya ambil beberapa contoh, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Nah, selanjutnya, Indonesia memperakasai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika serta keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu organisasi internasional. Nah, jadi organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Nah, peran Indonesia dalam organisasi internasional ini itu saya ambil contoh 3 yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam PBB, dalam konferensi Asia Afrika, dan dalam GNB. Nah, saya di sini akan memberitahu sedikit tentang peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi, Indonesia dan PBB ini memiliki keterkaitan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten
mendukung bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri, merdeka, dan berdaulat. Nah, peran Indonesia dalam PBB ini juga banyak. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garudanya untuk mengemban misi perdamaian dunia di berbagai negara yang mengalami konflik. Nah, selanjutnya ada peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT, atau kita sebut juga pertemuan-pertemuan ASEAN. Nah, Indonesia ini sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, seperti KTT ASEAN yang pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Lalu ada pertemuan informal pemimpin ASEAN negara ASEAN pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 November 1996, serta KTT ASEAN yang ke-9 yang diselenggarakan di Bali pada 7 Oktober 2003. Nah, jadi peran Indonesia ini sangat berperan aktif dalam ASEAN. Nah, yang terakhir ada peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB ini merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Dan untuk itu, Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif untuk membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip GNB. Nah, GNB ini mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia, yaitu lahir sebagai negara yang netral dan tidak memihak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.